Nikola Tesla. Dia adalah ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia ini. Temuan-temuannya masih menjadi dasar seluruh perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, sebut saja seperti listrik alternating current yang menyalakan lampu di rumah-rumah, komunikasi menggunakan ponsel, pompa listrik untuk menyedot air dari sumur, wireless charging, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tanpa penemuan-penemuan dari Tesla, mungkin kita akan hidup di zaman yang tidak akan secanggih sekarang. Berbeda dengan ilmuwan yang lainnya, Nikola Tesla sangat istimewa. Dia tidak berniat mengkomersilkan hasil kerja kerasnya. Namanya sempat hilang dalam buku pelajaran sejarah dan media mainstream. Hal ini diduga akibat perseteruannya dengan pemodal besar, JP Morgan. Seiring berjalannya waktu, nama Tesla kembali muncul ke permukaan. Tepatnya ketika Elon Musk membeli perusahaan mobil listrik Tesla, dan mengembangkannya menjadi mobil listrik terbaik yang pernah ada. Nikola Tesla mengawali karirnya sebagai ilmuwan pada usia 28 tahun. Dia bekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison. Sebelumnya Tesla adalah seorang imigran dari Serbia, mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Graz, Austria. Dia mengambil jurusan engineering. Walaupun tidak menyelesaikan studinya, dirinya sempat bekerja di salah satu perusahaan telepon di Budapest, yang menjadi motivasinya untuk membuat penemuan-penemuan yang mempermudah hidup manusia. Saat Nikola Tesla bekerja di perusahaan telepon sekitar tahun 1800-an, Thomas Alva Edison dan timnya baru saja menemukan bola lampu. Hal ini sangat menginspirasi bagi Nikola Tesla, dan dia sangat ingin bertemu dengan Thomas Alva Edison. Nikola Tesla adalah ilmuwan yang memiliki visi yang sangat besar. Pada saat dia mengenyam pendidikan di bangku kuliah, Tesla sudah memikirkan konsep-konsep yang luar biasa, salah satunya yaitu listrik alternating. Tesla tahu, kalau seandainya dia tetap di Eropa, maka tidak akan ada yang mau memberi modal untuk membuat konsep-konsepnya menjadi kenyataan, dan satu-satunya cara ialah pergi ke Amerika Serikat dan bertemu dengan idolanya, yaitu Thomas Alva Edison. Dengan modal nekat, akhirnya Tesla berlayar ke Amerika dengan hanya membawa uang pas-pasan. Singkat cerita, Tesla pun sampai di laboratorium Edison. Dia membawa surat rekomendasi dari bos lamanya di perusahaan telepon. Di surat itu tertulis, "Tuan Edison, saya tahu dua orang hebat di dunia ini, yang pertama Anda, dan yang kedua adalah orang yang membawa surat ini kepada Anda." Pada waktu itu, Nikola Tesla sangat senang karena bisa bertemu dengan orang yang sangat dia idolakan. Sebelum berhasil diterima bekerja di perusahaan Edison, dirinya diuji dengan ujian yang sulit, yaitu memperbaiki sebuah motor yang terpasang pada sebuah kapal. Motor itu masih belum bisa diperbaiki oleh para teknisi yang ada di sana. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 hari, Tesla berhasil memperbaiki motor tersebut. Pada tahun 1882, sistem penerangan yang umum masih menggunakan lampu minyak dan gas. Jika menggunakan energi listrik dan bola lampu, maka akan jauh lebih murah dan praktis. Hal ini menyebabkan masyarakat yang dulunya menggunakan lampu minyak dan gas, mulai berpikir untuk beralih pada energi listrik. Karena itulah perusahaan Thomas Alva Edison sangat terkenal, sebab berhasil menjual lampu ciptaannya dalam jumlah besar. Selain itu, listrik direct current yang menjadi daya dari lampu itu, permintaannya meningkat dengan pesat. Namun sayangnya, listrik direct current yang digunakan oleh Edison memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa menghantarkan listrik kurang dari 1 km dari pembangkitnya. Melihat permasalahan ini, Nikola Tesla mulai memberanikan dirinya untuk menyampaikan konsepnya mengenai listrik alternating current kepada Edison. Tesla pun mulai mempresentasikan konsepnya kepada bos sekaligus idolanya itu. Tesla mulai membuka lembaran konsep mengenai listrik tegangan tinggi tersebut yang pernah ia kerjakan sebelumnya. Nikola Tesla menjelaskan, dengan menggunakan listrik tegangan tinggi auto alternating current, mereka bisa memecahkan masalah yang ada sekarang, yang awalnya hanya mampu menjangkau area kurang dari 1 km, sekarang bisa menempuh jarak ratusan kilometer dari pembangkitnya. Tesla melanjutkan, listrik ini tidak hanya akan menyalakan lampu, tetapi juga bisa digunakan untuk menyalakan mesin. Jadi nanti pabrik-pabrik tidak akan memakai batu bara lagi. Untuk menyalakan mesin, mereka cukup gunakan listrik dari kita dan ini akan membuat sangat efisien. Mendengar pemaparan tentang visi masa depan Tesla, wajah Edison berubah menjadi masam. Edison mencoba meyakinkan Tesla bahwa listrik tegangan tinggi itu akan sangat berbahaya. Jika kita tidak bisa mengontrolnya akan menyebabkan kebakaran besar. Dengan kasar,
Edison merobek proposal yang diajukan oleh Tesla. Dia mengatakan, listrik alternating current hanya akan merusak citra listrik current. Dengan nada tinggi, Edison berkata kepada Tesla, "Jika kamu ingin membuat saya terkesan, kamu harus membuat sistem listrik dari current agar bisa bekerja jauh lebih baik. Dan jika kamu berhasil, saya akan memberikan hadiah $50.000," kata Edison. Itu setara dengan 28 miliar rupiah saat ini. Nikola Tesla sangat mengidolakan dan tentunya juga respek kepada Edison. Tesla mengikuti semua yang diperintahkan oleh Edison. Dia bekerja keras tanpa kenal lelah, sampai-sampai dia hanya tidur 2-4 jam setiap harinya. Dalam waktu 2 bulan, Tesla berhasil membuat perubahan pada sistem listrik direct current, yang awalnya menggunakan generator pembangkit yang berisik, berhasil disulap menjadi lebih hening dan juga menjadi lebih efisien. Dengan keberhasilannya itu, Tesla berharap lebih didengarkan dan diterima konsep-konsepnya. Pada suatu hari, dengan semangat dan wajah yang berseri-seri, Tesla menghadap Edison. Dia melaporkan bahwa dirinya telah berhasil menyempurnakan sistem listrik direct current. Edison pun memberi selamat atas pencapaian itu. Kemudian Tesla menanyakan tentang hadiah $50.000 yang pernah dijanjikan. Namun Edison menjawab dengan nada tinggi, bahwa itu hanya gurauan saja dan kamu orang imigran tidak mengerti candaan orang Amerika. Edison lalu menyuruh Tesla untuk kembali bekerja. Tesla meninggalkan ruangan Edison dengan rasa kecewa atas kejadian tersebut. Dia sangat terpukul dan tidak menyangka kalau orang yang selama ini diidolakannya dan dihormati memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Setelah kejadian itu, Nikola Tesla akhirnya memutuskan untuk berhenti, dan berjanji akan membuktikan bahwa konsep mengenai listrik alternating current akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan listrik direct current yang dikembangkan oleh Edison. Nikola Tesla mengalami kesulitan mencari investor untuk mendanai proyek yang belum terbukti. Apalagi untuk membuat model listrik alternating current dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya Tesla kehabisan uang, dia bekerja serabutan hanya untuk menyambung hidup. Pekerjaan apapun ditekuni Tesla. Dirinya pernah menjadi pelayan di sebuah toko roti. Bahkan Tesla sempat menjadi gelandangan untuk beberapa saat. Dia pun pernah menjadi tukang gali parit untuk instalasi listrik direct current milik Edison. Pada suatu waktu, Tesla bercerita singkat dengan mandor tempat ia bekerja, bahwa sebenarnya dia bisa membuat teknologi yang lebih baik daripada ini, karena dia pernah menjadi salah satu insinyur yang bekerja pada Edison. Dia juga membantunya menyempurnakan generator direct current menjadi lebih hening dan efisien, tapi sayangnya dia tidak menepati atas hadiah $50.000 miliknya yang telah dijanjikan. Tesla melanjutkan, bahwa sebenarnya dia memiliki konsep yang lebih baik daripada listrik direct current, namanya listrik alternating current. Listrik ini bisa menjangkau ratusan kilometer. Tesla menceritakan pengalamannya waktu mengajukan proposal listrik alternating current pada Edison, namun Edison merobek rancangannya. Sang mandor pun mengatakan, bahwa dia mempunyai kenalan seorang investor di Wall Street, yang sedang mencari ilmuwan yang meneliti di bidang inovasi listrik. Sang mandor pun menyarankan Tesla untuk menemui temannya tersebut dan memberinya kartu nama. Tesla sangat bersemangat, karena ini adalah kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya. Tesla kembali teringat tujuan awal pergi ke Amerika Serikat adalah untuk membuat konsep-konsepnya menjadi kenyataan. Tetapi ada masalah kecil, kalau hanya menjelaskan cara kerja sistem listrik alternating current di dalam proposal, tidaklah cukup. Tesla harus bisa mempraktekkan apa saja yang bisa dilakukan oleh listrik alternating current kepada investor. Dengan modal seadanya, akhirnya Tesla membuat sebuah alat, yang menunjukkan bahwa sebuah telur dapat berputar ketika diberikan energi listrik. Tesla pun mempresentasikan alat tersebut kepada investor. Dia menjelaskan bahwa telur berputar karena adanya energi listrik. Listriknya tidak hanya dapat hidupkan bola lampu, tetapi peralatan lainnya juga bisa menggunakan energi listrik ini. Para investor sangat senang dengan model yang dibawakan oleh Tesla tersebut. Akhirnya para investor mau berinvestasi atas idenya Tesla. Dengan menggunakan uang dari investor, Tesla membuat laboratorium riset baru dan merekrut beberapa ilmuwan lain untuk bekerja dengannya. Laboratorium ini letaknya tidak jauh dari laboratorium riset milik Edison. Di laboratorium tersebut, Tesla mulai membuat motor induksi alternating current, yang sekarang kita gunakan sehari-hari. Setelah selesai membangun model motor tersebut, Tesla pun mempresentasikan kepada para pemilik modal. Mereka sangat terkesan dengan alat yang dibuat Tesla. Para investor pun bersemangat karena ini akan dibutuhkan oleh semua orang,
mempermudah dunia industri, ataupun bisa dipergunakan dalam skala rumah tangga. Penemuan Tesla ini merevolusi penggunaan energi listrik yang awalnya hanya bisa digunakan untuk menyalakan lampu, tetapi sekarang juga bisa untuk berbagai peralatan. Prestasi Tesla tersebut membuat kagum Josh Westinghouse, seorang pengusaha instalasi gas ke rumah-rumah dan instansi pemerintahan untuk penerangan. Pada waktu itu, di Amerika Serikat sistem penerangan telah menggunakan gas, karena lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah. Tetapi usaha Westinghouse ini kalah oleh listrik direct current milik Edison. Dan sekarang adalah kesempatan emas bagi Westinghouse, untuk membuat bisnisnya kembali melejit dengan bekerja sama bersama Nikola Tesla yang memiliki konsep yang jauh lebih unggul. Nikola Tesla akhirnya menandatangani kontrak dengan Westinghouse. Dalam perjanjian tersebut, Westinghouse akan membayar $2 dari setiap horsepower yang dijual. Tetapi listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla, belum bisa digunakan sepenuhnya. Ratusan ribu volt yang disalurkan dari pembangkit ke rumah-rumah akan sangat berbahaya. Tesla mengatasi hal tersebut dengan membuat konverter voltase listrik atau yang kita kenal sebagai trafo. Listrik yang awalnya ratusan ribu volt, bisa diturunkan menjadi 20.000 volt, diturunkan lagi menjadi 220 volt. Ribuan volt aman digunakan untuk industri besar, sedangkan 220 volt untuk rumah tangga. Pada tahun 1883, listrik alternatif current yang dikembangkan oleh Tesla, menjadi headline hampir di seluruh media cetak di seluruh dunia. Karena temuan Tesla ini sangat mengejutkan bagi masyarakat. Pada acara Work Fair di Chicago, acara ini menampilkan karya-karya inventor atau penemu dalam bidang kelistrikan. Pada acara tersebut, dipasang sekitar 10.000 bola lampu, yang terangnya 10 kali dibandingkan lampu Edison. Setiap orang yang menghadiri acara tersebut heran dengan apa yang mereka lihat. Masyarakat dan pelaku industri yang melihat langsung ataupun mendengar kabar tersebut, segera beralih menggunakan listrik alternatif current. Hal ini membuat penggunaan listrik direct current menurun drastis. Edison yang kalah oleh Tesla mulai resah, dia mulai melancarkan kampanye hitam terhadap listrik alternatif current. Untuk melancarkan kampanye hitamnya, Edison menggunakan media massa untuk menciptakan ketakutan dalam menggunakan listrik alternatif current. Bahkan Edison mengundang banyak wartawan, lalu mendemonstrasikan dengan seekor anjing yang sengaja disetrum menggunakan listrik alternatif current. Namun itu tidak juga berhasil menakuti masyarakat. Edison juga menggunakan gajah untuk disetrum menggunakan listrik alternatif current. Dan yang paling mengerikan, Edison menggunakan listrik ini sebagai alat eksekusi bagi terpidana hukuman mati. Tidak sampai di situ saja, Edison juga mengiklankan gajah yang dieksekusi mati menggunakan listrik alternatif current tersebut pada bioskop-bioskop untuk meyakinkan masyarakat, bahwa penggunaan listrik ini sangat berbahaya. Tetapi kampanye hitam Edison ini sia-sia. Karena Tesla berhasil meyakinkan masyarakat bahwa listrik alternatif current tidaklah berbahaya. Tesla juga menggunakan kekuatan media massa. Tesla mengundang wartawan dan masyarakat untuk melihat pertunjukannya. Dengan memegang 2 buah bola lampu, Tesla menyalakan listrik dengan Tesla Coil. Terlihat percikan api menyambar tubuh Tesla dan Tesla tetap baik-baik saja. Setiap orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa ngeri, namun juga penasaran. Karena listrik tegangan tinggi yang biasanya akan membunuh jika dipegang, bagi Tesla bukanlah sebuah masalah. Tesla terlihat seperti pengendali petir, walaupun percikan listrik langsung ke badannya, tetapi dia tetap baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut listrik alternatif current menjadi standar baru, dan listrik direct current Edison mulai ditinggalkan. Listrik alternatif current makin berjaya, setelah Tesla memiliki ide untuk menggunakan Niagara Falls untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nikola Tesla merupakan orang yang sangat peduli terhadap lingkungan, dia tidak suka menggunakan batu bara ataupun hal yang membuat polusi dalam memproduksi energi. Tesla pernah mengatakan, ada perbedaan kemajuan dan teknologi. Dia menjelaskan bahwa kemajuan menguntungkan umat manusia, tapi teknologi tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika kita memiliki teknologi yang merusak lingkungan, maka itu bukanlah kemajuan. Dan yang kita tuju adalah kemajuan, bukan hanya sekedar teknologi. Singkat cerita, akhirnya proyek pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia itu selesai. Tapi setelah proyek pembangkit itu selesai,
Westinghouse Electric, yang berjanji akan membayar royalti sebesar $2 tiap horsepower yang dijual, tidak pernah membayarkannya. Westinghouse Electric mengatakan bahwa royalti untuk Tesla terlalu besar, dan jika dibayarkan, maka perusahaannya bisa bangkrut. Perjalanan hidup Nikola Tesla penuh dengan tantangan dan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai. Perusahaan yang membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia ini bernama Necropole Hydraulic Power, yang didirikan oleh Nikola Tesla pada tahun 1890-an dan berhenti beroperasi pada tahun 1918, karena persaingan di bidang industri listrik yang kurang sehat. Walaupun di Niagara Falls sekarang masih ada pembangkit listrik tenaga air, namun itu bukan pembangkit listrik yang dimiliki Tesla. Meski Tesla tidak mendapatkan kredit dari temuan, listrik alternatif karen, mesin turbin, trafo, motor induksi, dan semua yang dikembangkannya, masih menjadi dasar pondasi dari setiap teknologi yang kita gunakan setiap hari. Setiap peralatan listrik yang kita gunakan setiap hari, tidak akan beroperasi tanpa penemuan dari Tesla. Dia mengatakan, masa sekarang adalah milik mereka. Masa depan, yang mana aku telah benar-benar bekerja untuknya, adalah milikku. Nikola Tesla telah memegang sekitar 700 paten penemuan, dan ini barulah masa-masa awal Nikola Tesla berada di Amerika. Pada periode 1882 sampai periode 1890-an, Michael Faraday adalah bapak ilmu kelistrikan, yang salah satu kontribusinya adalah menjelaskan tentang listrik tegangan tinggi. Tetapi yang membuat konsep tersebut menjadi kenyataan adalah Nikola Tesla, yang membuat semua teori tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kisah tentang Nikola Tesla. Sampai jumpa.